bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Selamat pagi kepada Ibu Sudianti. Selamat pagi Pak Riko. Oke, bagaimana kabarnya? Kabar saya sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya Ibu ya. Baik Ibu, tujuan kita bertemu di sini, kita akan melakukan supervisi akademi ya Ibu ya, di mana saya sebagai pengamat yang melihat dan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Seperti itu ya Ibu ya. Oke baik, supervisi ini dilakukan ya untuk mendukung pengembangan profesionalisme guru dan peningkatan kualitas pembelajaran. Artinya nanti sesudah supervisi ini dilakukan Ibu, profesionalisme guru yang terdapat di dalam diri Ibu semakin berkembang, dan kualitas pembelajaran yang Ibu ajarkan nanti di dalam kelas itu semakin meningkat Ibu ya, setelah kita lakukan nanti supervisi. Baik Bu, sebelum nanti kita lakukan supervisi, ada yang perlu saya sampaikan tentang pengertian coaching agar Ibu lebih paham dalam penguasaan proses belajar mengajar di dalam kelas. Oke baik, di mana pengertian coaching adalah suatu proses pendampingan yang bertujuan untuk membantu individu mencapai tujuannya. Dalam konteks pendidikan, coaching dapat berfokus pada pengembangan keterampilan mengajar, perencanaan pembelajaran, dan peningkatan kemampuan guru secara keseluruhan. Artinya apa Ibu? Sebagai guru, Ibu harus mampu mengembangkan keterampilan mengajar. Artinya Ibu tidak monoton dalam mengajar. Seperti itu. Kalau Ibu nanti monoton mengajar, maka nanti motivasi si anak itu semakin menurun Ibu. Gairah untuk belajar siswa tidak ada. Lalu nanti sebelum Ibu mulai proses pembelajaran harus ada perencanaan. Perencanaan ini dibuat supaya apa Ibu? Supaya nanti action atau aksi yang Ibu lakukan nanti dalam menyampaikan pembelajaran itu berhasil ya Ibu ya, sesuai dengan rencana yang Ibu buat. Lalu nanti diharapkan setelah nanti Ibu melakukan keterampilan yang sangat baik dan membuat perencanaan, nanti diharapkan peningkatan kemampuan Ibu sebagai guru secara individual itu semakin meningkat. Sampai situ paham ya Ibu ya? Iya, paham. Oke baik Ibu. Sebelum kita mulai supervisi pada hari ini ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, Ibu mengajar di bidang studi mana? Saya mengajar di bidang studi bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris ya Ibu ya. Di kelas mana Ibu ya? Di kelas 10 Pak. Kelas 10. Oke baik. Pertanyaan pertama ya Ibu ya, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Atau apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu bawa nanti di supervisi yang akan kita lakukan? Untuk tujuan pembelajaran saya di sini ada 3 Pak. Yang pertama itu ada berbicara atau menyimak, yang kedua itu ada membaca, dan yang ketiga itu menulis. Oke, menulis. Dari tujuan pembelajaran itu nanti itu targetnya ya Bu ya, Iya. yang akan dicapai peserta didik ya Bu Iya, ya. benar. Oke baik Ibu. Area pengembangan apa yang hendak ingin Ibu capai? Apakah semuanya atau ada yang
lebih spesifik? Untuk area pengembangannya, untuk yang spesifik, saya lebih ingin mengembangkan berbicara atau menyimak. Oke. Agar apa Bu? Ada alasannya? Kenapa? Karena saya lebih memilih ke berbicara, karena itu merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran saya yang saya ingin tuntun atau ingin lebih menekankan kepada siswa supaya bisa berkomunikasi bahasa Inggris di kehidupan mereka sehari-hari, bisa untuk kawan sebaya, untuk guru, dan juga untuk orang lain. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang ketiga ya Bu ya. Strategi apa yang Ibu persiapkan agar nanti supervisi yang kita lakukan yaitu berjalan dengan lancar ya? Seperti yang saya katakan, mungkin untuk supervisi ini saya akan membawa yang namanya berbicara atau tujuannya. Nah, nanti saya akan lebih anak-anak itu saya menyiapkan seperti media pembelajaran. Media pembelajarannya itu ada beberapa seperti lebih ke buat video atau mungkin berbicara satu sama lain dengan praktis atau pelatihan. Oke, berarti nanti akan ada media video yang akan Ibu perlihatkan sama siswa ya Bu ya? Iya, benar Pak. Oke, baik Ibu. Nanti proses pembelajaran nanti Ibu menggunakan metode atau media pembelajaran dengan video tadi Bu ya? Iya Pak. Oke ya. Baik Ibu, demikian pertanyaan saya terkait dengan supervisi yang akan kita lakukan pada hari ini. Saya harapkan nanti supervisinya berjalan dengan lancar ya Bu ya, semangat dan tetap optimis ya Bu ya. Iya. Selamat melaksanakan supervisinya Bu ya. Ya, terima kasih ya Pak. Oke Bu. Oke. Well, good morning everyone. Good morning. How are you guys? Okay, the first before we get our lesson, please the leader of class bring our spray. Dan please. Just bring together. Reading to our teacher. Yes, good morning. Sit down please. Yes, guys, the first I wanna tell you about our topic for today. This is the title is description text or descriptive text. So there is our homework for today. No? No. Okay, guys, I will teach you about the descriptive text. Before I explain for you, I wanna ask you guys, have you ever heard that descriptive text? No? Okay, guys, I will teach you about descriptive text. Please listen to me. But the first I wanna tell you about my purpose of our lessons. There are three of purpose of our lesson for today is speaking, writing, and reading. So I will write this title, descriptive text. Now, the explanations or the meaning of descriptive text is describe someone or something that you will describe, or that a picture is maybe the picture someone or something else, that things that you want to describe what else. Yes, and others and like descriptive text. And this is example of you will that you want to describe something. I have something that is example is photo. Photo, you know photo? Yes. Yes, but it is. There are three characters of descriptive text. Number one is orientation.
And is content. Number 3 is from all of the 3 of descriptive text characters, there are 3. Is orientation is opening that you want to tell about something that you will describe. What is you want to describe in these orientations? And the second is content. Content is like you must describe what is a purpose that you want to know about this subject or object. Yes? And the third is conclusion. Conclusion is very important to you to explain to another people or person that you want to know how to describe that pictures or someone else or something that you describe. This is the characters of descriptive text. Now, I want to explain to you about the pictures. It's easy for me to describe these pictures. This is what is it called? These pictures or photo. Okay. You want to describe something. This is a photo. So there are so many people in here. You can explain what one by one. But for example, it's very easy to describe someone is, yes, please, I want to describe Rizky. Please, Rizky, come in class. Yes, please. Okay. And this is, his name is Rizky. I will describe him. Okay, Rizky is a boy, handsome boy, and he have nice eyes and sharp nose, and he is tall, and he is very sweet and cool. And this is, I will describe the specifics like his face. And his face is very sharp, and he has a good lips. I think he has a mustache, and he has ears that's very wide, right? Right, Rizky? Okay, thank you for Rizky. Sit down, please. Give applause for Rizky. And I wanna ask you guys. Not ask you. I will tell you about what is a tenses that we descriptive text use. If we describe someone or something, we must have one that's purpose is present tense. Present tense. If you want to tell or describe someone, something, you will use this present tense. Have you ever this? Yes? Yes. I will teach you how to make a present tense use. Subject, it is for verbal. Verbal. Subject plus verb 1 and object plus complement. This is positive. And negative is subject plus do or does plus verb 1. And interrogative, do or does plus verb, subject plus verb 1. In the other period, you must use this positive. Positive is one of the most you want to describe something. So, guys, it's really hard for me to explain this. So I want to someone know how to make this present tense verbal. Okay, please, Janita. Come on, guys.
Jimita, you want to perform the present tense use? Please. Good morning, guys. I will be speaking the title Believe in Yourself. For all of you who are striving for your dreams, I just want to tell that you should believe in yourself. And don't let anyone bring you down. You know, negativity does not exist. It's all about positivity, right? So keep that in mind, and one thing I did to step forward to have change for me. I have good friend and person to It's okay, just continue. Apa, lanjutkan aja aku. and see you guys. Oke, give applause for Jemita. Okay, thank you for Jemita for presence. That's present tense use. Thank you very much. And Saya percaya dan kalian pasti tidak akan mengerti, dan beberapa juga mengerti. And ada terjemahannya di sini. Oke, silakan anak Miss Keisha. selamat pagi teman-teman. Saya di sini akan menerjemahkan dan mengembangkan pidato dari teman saya Jemita. Percaya diri itu adalah percaya pada dirimu sendiri, itu merupakan tujuan utama yang akan mencapai cita-citamu. Dengan karena itu, kamu harus percaya diri. Kalau tidak kamu percaya diri kepada dirimu sendiri, siapa yang akan yakin kalau kamu itu pasti bisa? Percaya diri juga bisa membuatmu lebih mengerti akan dirimu sendiri. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Oke guys, itu adalah terjemahan dari si Jemita. Di sini Jemita memang menggunakan present tense, tapi ada beberapa dia menggunakan tenses yang lain. Ada berapa tenses kita? 16. Tapi di sini Jemita memakai ada 3. Ada perfect, ada present, dan ada past. It's very good, Jemita. And I will describe something for you guys. It is the last hours give you example. So I will explain or describe about this. What is this called? This is? Yes, this is book. This is my book. My book is very nice. There are so many pictures in here. Like there is a doll. What is it called? Doll? I don't know. But this is there are stripes. It's like green colors. It's really I like. And this is there are so many paper in here. So there are 2 in a slight branch. So guys, it is like these strips. The tags. Sampai sini paham semuanya? Do you understand? Yes. Are you got it? Yes. Okay. This is our explanation for today about descriptive text. Before we know how to know with the deep descriptive text, I will give you, and I have made some team to works. Yes, some teams to work. So we make a group, and this is our title. Our topic is descriptive text. Yes. Guys, I will give you some of the things that I bring for today, and this is for group 1, and this is from group 2, and this is from group 3, and the last from group 4. Yes, please describe that you want to explain about your things that you want to give. Okay, please.
bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris. Yeah. What is your name, bro? Good job. Yes. Talk. Just talk. Move. You enemy fan? Wait. What is this? This is a case. Yes, it's a case. Bro. Bro. Jump back to the game. And this is a Ada proses. Yes. You know Hey. Boyfriend you guys is why? This is Good job. Thank you, Boyfriend you. just talk. All of you talk. You will describe this. What is our colors? That's all. There is so many colors. Yes. Cooking. What is cooking? Cooking like this. What is hair? Yes, good. Ready, bear. Good looking. What is it? Good looking. What is that? Money marker. Money marker. Yes. Yes. Nail pen. What is it? Yes, of course. That's very good. How about the others? Yes. What is that? Describe this. Oh yes, this is the marker, and we have it is the color is black, and this is white, and it's very nice. And white. Yes, next to the Okay, we have a discussion about the descriptive text. Now, you must representations about yours. Descriptive text, and you will describe and explain about your things. Please bring your things and what is called. Yes, please, Simita. Okay, for all of you who are listening for things, I just want to tell that you should believe in yourself. And don't let anyone bring you down, you know? Negativity doesn't exist, it's all about positivity, right? So keep that in mind, and one thing I did 2 steps forward to have change for me. I could have to plan and person to thank you. Yes, thank you for Jemita. Give applause. And Miss Pau, mungkin dari kalian, tapi pertama thank you buat Simita telah menjelaskan atau mendeskripsikan descriptive text about the pictures or photos. And this is translate about the Indonesia. Okay, please, Agus. Apa? Ini sebuah foto. Di dalamnya ada teman-teman, candi, dan berwarna putih. Ini warnanya emas, coklat,
terbuat dari kayu. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Thank you for Agus. And next, you can explain that describe our photo. And now I will give reflections or explanations or conclusion. That's our topic for today. And guys, descriptive text is very easy. It's very easy. Why I say like that? Because there is something that we always look. We always describe what anything we see, right? Please yakin kenapa descriptive text itu adalah hal yang mudah. Kenapa setiap kita melihat sesuatu atau melihat seseorang pasti akan mendeskripsikannya atau menggambarkan seseorang tersebut. Now, this discussion is very good and nice job guys. Thank you for today and I hope all of you have a good life and good journey and keep healthy. And thank you for today. See you guys. See you. Baik Pak Riko, senang kembali ya bisa bertemu dengan Pak Riko pada PI 5 ini. Nah, pada PI keempat sebelumnya saya juga sudah mengingatkan supaya Bapak menyiapkan itu sampaikan sejawat yang kemarin Bapak sudah lakukan observasi dan nantinya ini kita akan lakukan pas observasi. Namun sebelum itu kemarin saya juga sudah mengingatkan agar rekan sejawat itu terlebih dahulu Bapak bimbing dalam penyusunan RPP atau modul ajar ya, yang di dalamnya itu ada nanti penerapan pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional dan budaya positif. Sudah dilakukan Pak? Sudah Ibu. Kalau boleh tahu dengan siapa? Dengan Ibu Sri Dayanti. Ibu Sri Dayanti Bu ya? Iya, Mata pelajaran apa Ibu? bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Baik. Jika memang sudah dipersiapkan, silakan di sini saya sebagai pengamat ya Bapak. Silakan nanti dilakukan bagaimana layaknya kegiatan dilakukan itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching ya Pak ya. Karena di sini juga saya akan menilai apakah pasca observasi yang Bapak lakukan di sini menerapkan prinsip-prinsip coaching gitu. Saya Pak ya. Bisa. Silakan dimulai. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Ibu Sri? Nama saya sangat luar biasa Pak Riko. Baik, ya. Iya. Oke. Udah makan atau sarapan Bu? Udah Pak, udah sarapan, makan siang pun udah. Udah ya Bu ya. Oke. Kita akan melakukan pasca observasi ya Bu ya. Hasil dari pembelajaran yang dilakukan. Baik, adapun catatan-catatan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ketika melakukan observasi, yaitu mengenai yang namanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi, di mana Ibu sudah melakukannya, tapi tidak semua kegiatan ya Bu ya. Ibu hanya melakukan pada kegiatan proses. Untuk produknya sama, untuk konten juga tidak ada diferensiasinya begitu. Kalau saya lihat ya Bu ya. Ditambah lagi yang kedua yaitu proses berjalan dengan cukup baik sesuai dengan modul ajar yang Ibu lampirkan kepada saya kemarin, yang saya ajarkan juga pembuatannya, lalu mengintegrasikan atau menghubungkan modul ajarnya dengan kompetensi sosial dan emosional. Setelah itu upaya pemenuhan kebutuhan juga sudah Ibu terapkan ya, kebutuhan peserta ini. Yang saya mau tanyakan Bu, seputar observasi yang kita lakukan kemarin, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan modul ajar yang di dalamnya terdapat kompetensi sosial emosional dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Bisa Ibu sampaikan bagaimana perasaan Ibu? Terima kasih Bapak Riko. Sebenarnya kalau ditanya perasaannya sekarang saya sudah agak sedikit puas. Terus saya lebih tahu gimana proses dalam belajar saya setelah melakukan observasi tersebut. Nah, di sini perasaan saya sedikit senang Pak karena sudah melakukan hal observasi tersebut.
kalau ibu merasa senang, bisa nggak ibu ceritakan itu kan senangnya menurut ibu, sisi ibu sudah melakukan. Ada nggak senangnya yang dicapai peserta didik dalam proses pembelajaran? Bisa ibu ceritakan tidak? Baik Pak Riko, menurut saya kesenangan saya dalam proses ini, dalam mengajar anak-anak itu, mereka disebut aktif. Mereka aktif, mereka senang mendengarkan saya memberikan tujuan pembelajaran saya di situ, mendeskripsikan juga memaparkan tujuan pembelajaran saya, yaitu contohnya teks naratif di situ. Kesenangan saya karena siswa di sini ikut juga antusias dalam melakukan tujuan pembelajaran yang saya ajarkan kepada mereka. Oke, tadi kan ibu bilang keaktifan peserta didik. Kalau bisa ibu sedikit cerita nih, keaktifan yang bagaimana peserta didik itu lakukan, gitu, bisa cerita? Keaktifan siswa itu salah satunya mereka antusias dalam, sepertinya contoh Pak, saya memberikan suatu gambar atau suatu paper kertas, di situ suatu legend cerita atau story. Mereka antusias mengatakan mereka ingin menjelaskan dan juga memaparkan atau mendeskripsikan paper tersebut atau kertas tersebut yang telah saya siapkan sebelumnya, sehingga siswa itu berantusias sekali untuk menjabarkan semua yang saya kasih tahu medianya. Oke, baik ya. Hanya itu saja Bu kesenangannya? Kesenangannya satu lain itu, yang paling kesenangan itu saya melihat mereka aktif dalam berbicara. Karena dalam teks naratif ini saya memang lebih memprioritaskan untuk mereka lebih berbicara atau speaking. Oke, terima kasih Bu atas ceritanya yang sedikit ya, tapi Ibu cukup senang karena pencapaian siswa Ibu. Bisa nggak Ibu sedikit merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Hasil kegiatannya biasanya itu Pak, kegiatan yang saya lakukan itu, saya biasanya itu anak-anak supaya lebih bisa untuk membaca buku atau menonton video atau mungkin melihat beberapa konten untuk bisa bicara bahasa Inggris atau contohnya dalam teks naratif, sehingga nanti mereka bisa mengambil poin-poin pentingnya sehingga kami berdiskusi kembali. Oke, baik. Dari sekian banyaknya kegiatan yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran, kegiatan mana yang Ibu anggap baik dan tidak baik yang perlu peningkatan? Bisa Ibu cukup jelaskan? Kegiatan yang baik itu dalam proses belajar. Kegiatan dalam proses belajar itu menurut saya ada beberapa juga siswa yang belum antusias juga dalam mengikuti, apalagi ini bahasa Inggris ya Pak. Peminatnya itu lebih kurang sampai 25% ada nih yang tidak suka bahasa Inggris, tetapi menurut saya bisa meningkatkan untuk mereka. Itu ya Bu ya. Oke, baik. Ibu bilang tadi antusias. Iya. Ya kan? Bisa nggak Ibu ceritakan atau Ibu tahu tidak apa penyebab ketidakantusiasan itu muncul pada peserta didik seperti itu? Salah satunya yang saya lihat dari siswa itu karena mereka tidak, memang satu mereka tidak suka dengan bahasa Inggris, itu dalam patokan mereka. Karena tidak suka, jadi tidak ada antusias sama sekali. Nah, untuk itu karena dia tidak melakukan antusiasnya itu, saya memberikan beberapa contoh. Pasti mereka suka video. Nah, untuk mereka lebih antusias, saya memberikan suatu video supaya mereka lebih mengikuti pembelajaran, supaya mereka lebih antusias lagi, meskipun antusias itu lebih kecil atau lebih sedikit dari yang aktif, dari beberapa yang suka bahasa Inggris. Setidaknya muncul ya Bu ya. Iya. Itu harapan Ibu ya. Iya. Tapi menurut Ibu coba lebih spesifik ya Bu ya. Kenapa mereka nggak suka gitu? Kenapa sedikit mereka senang gitu? Apakah mungkin entah memang mereka ada masalah dalam keluarganya atau bagaimana lah, atau memang pembelajaran itu sulit? Bisa nggak Ibu ceritakan menurut penelitian Ibu bagaimana? Kalau menurut saya beberapa siswa dari ITB Pak, dari SMA dan juga SMK, mereka memang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Seperti tingkat, kalau dari rumah dikatakan mereka
Kalau dari rumah aja pun udah moodnya nggak bagus, jadi untuk dibawa ke sekolah itu susah, dan tingkat belajarnya itu juga susah untuk ditingkatkan. Bahkan mereka bisa juga tidak mengikuti itu sama sekali. Nah, salah satunya mereka itu tidak suka dalam bahasa Inggris itu karena satu ya, menurut saya, karena mungkin mereka belum paham di situ. Nah, di sini adalah salah satu tantangan untuk saya juga untuk bisa membuat mereka meningkatkan atau menyukai bahasa Inggris dalam pelajaran saya. Oke, baik. Apa harapan Ibu setelah melakukan seluruh kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kepada peserta didik? Apa harapan Ibu selanjutnya? Bisa sedikit Ibu ceritakan? Harapan saya untuk anak-anak, terkhususnya untuk anak-anak dan juga untuk seluruh guru juga, kalau bisa kita sama-sama bekerja sama untuk membangun anak-anak kita ini, supaya lebih lagi kritis, supaya lebih lagi confident self, dan harapannya itu supaya dalam bahasa Inggris ini menurut saya yang paling susah itu, bukan menurut saya sih, menurut pandangan anak-anak mungkinnya, berbicara itu salah satu hambatan mereka. Mereka nanti bisa tahu dalam menulisnya, mereka sulit untuk mengeluarkannya, padahal di dalam pikirannya itu ada sebenarnya. Nah, berbicaranya untuk speaking ini yang sulit untuk mereka, maupun dalam percakapan antara satu orang, dua orang, komunikasinya itu susah. Nah, harapan saya untuk anak-anak supaya lebih suka lah untuk berbicara bahasa Inggris, karena ini salah satu juga jembatan kita untuk ke dunia luar lagi. Oke, baik Ibu. Dari pembicaraan kita, Ibu bisa paparkan tidak apa rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya, ya kan, supaya nanti proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu progresnya lebih baik lagi. Adakah tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan? Bisa diceritakan? Salah satunya yang di dalam pikiran saya saat ini, Pak, saya sudah menyediakan beberapa media pembelajaran supaya mereka lebih aktif, lebih menarik juga. Nah, yang kedua itu saya ingin lebih kerjasama juga dengan guru, supaya mereka memberikan motivasi juga dari guru untuk anak-anak, supaya mereka lebih tenang atau mungkin lebih suka, supaya lebih belajar lagi. Kalau boleh tahu Bu, Ibu bilang tadi kan media ya, Iya. berhubungan dengan konten. Kalau boleh tahu media apa yang Ibu lakukan? Kalau untuk medianya biasanya itu kalau dulu bahasa Inggris saya pakai LCD, juga ada paper, ada video, tapi ada juga Pak beberapa. Seperti saya sudah melakukan beberapa juga teknik supaya anak-anak itu aktif berbicara. Seperti melakukan setiap hari Senin setelah siap upacara, biasanya kami melakukan yang namanya pidato. Nah, pidato atau puisi. Nah, biasanya supaya apa? Biar mereka lebih meningkatkan atau upgrade speaking mereka supaya juga flow, lancar dalam berbicara untuk speaking, maksud saya pidato dan juga puisinya Pak. Oke, baik. Tadi Ibu katakan bekerja sama ya sama guru lainnya. Iya, benar. Bisa nggak Ibu ceritakan atau Ibu jelaskan apa bentuk kerjasama? Apa bentuk kolaborasi Ibu dengan rekan sejawat Ibu? Bisa Ibu ceritakan? Kalau bentuk kerjasamanya sih lebih ke gini ya Pak. Kalau saya ini kan banyak gurunya dari SMP, SMA dan juga SMK. Nah, bentuk kerjasamanya itu yang lebih saya dominankan itu adalah kami berdiskusi di situ, bekerja sama. Kalau dalam mungkin bentuknya itu seperti lebih memberikan siswa media-media yang lebih puas lagi. Seperti bentuknya itu mungkin ada paper, ada mungkin video-video yang lainnya. Ada tidak bentuk kegiatan? Oh, ya iya, kan, iya. bentuk kegiatan yang ingin Ibu kolaborasikan dengan teman sejawat. Bisa nggak? Kalau ada, bisa nggak Ibu ceritakan? Kolaborasinya itu contohnya dari SMA sampai SMK. Mungkin kami akan membuat satu video tentang sekolah tapi menggunakan bahasa Inggris. Contohnya seperti
seperti atau kerja kelompok, mungkin atau membuat konten tentang di sekolah menggunakan bahasa Inggris. Nanti kolaborasinya itu dengan guru-guru yang lain. Oke, baik. Itu yang akan dilakukan Ibu ya. Iya. Rencana tindak lanjut. Oke, baik. Bisa Ibu simpulkan dari rangkaian kegiatan yang Ibu lakukan, bisa tidak Ibu simpulkan apa yang menjadi intisari dari pembelajaran atau proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya sebagai guru itu adalah satu tantangan ya untuk saat ini, tantangan terbesar, karena beberapa dari seperti Bapak yang bilang, siswa kita ini sekarang udah diferensiasi bermacam-macam juga. Nah, untuk dari ini semuanya, saya senang ada dilakukan dengan observasi ini, di mana juga kita bisa mengevaluasi siswa kita juga, mengevaluasi diri kita juga, bagaimana seharusnya kita melihat kekurangan dan juga bagaimana keadaan siswa kita. Nah, kita juga harus melihat gimana keadaan kita juga, jangan hanya kita melakukan proses pembelajaran, tapi kita tidak melihat bagaimana keadaan siswa kita. Nah, dari tujuan pembelajaran saya ada beberapa juga, ya seperti menulis, writing, dan juga speaking, itu merupakan salah satu sebagai kunci saya untuk mengajari siswa, dan juga sebagai alur saya untuk melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran. Nah, dengan hal ini menurut saya siswa supaya lebih kedepannya lagi lebih aktif lagi, lebih berilmu dan beradab lagi. Oke, jadi Ibu tadi menyimpulkan cukup panjang ya Bu ya. Kalau saya merasa sih mungkin ada kesulitan untuk mencapai rencana tindak lanjut Ibu ini berdasarkan kesimpulan yang Ibu sampaikan tadi. Kalau misalkan ada atau memang tidak ada, bisa Ibu jelaskan kesulitan-kesulitan itu? Kesulitannya salah satunya kalau saya pribadi Pak, sebenarnya kesulitannya itu di dalam kearifan siswa. Karena mengapa? Menurut saya kalau siswa sekarang ini lebih memprioritaskan lebih ke generasi Z, di mana menurut saya mereka itu lebih tidak ada lagi rasa di mana mereka ilmu itu bukan salah satu yang penting sekarang bagi mereka. Nah, kesulitannya itu saya ingin di situ mereka tidak ada lagi rasa kritis, rasa motivasi yang tinggi. Itu ya kesulitan Ibu ya. Saya harap nanti ketika rencana tindak lanjut itu dilakukan, kesulitan-kesulitan yang Ibu nanti hadapi semoga dapat teratasi dengan baik, Bu ya. Oke, demikian pasca observasi yang kita lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sudayanti. Terima kasih banyak Pak Iko. Oke, terima kasih sudah dilakukan pasca observasi ini. Selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan.